Jutaan lansia mengonsumsi obat-obatan ini tanpa berpikir dua kali. Obat untuk alergi, kecemasan, tidur, dan tekanan darah. Tapi, bagaimana jika pil-pil ini tidak hanya mengobati gejala, tetapi diam-diam mempercepat penurunan kognitif? Penelitian terbaru telah mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Beberapa obat yang sering diresepkan kepada orang dewasa yang lebih tua dikaitkan dengan peningkatan risiko demensia dan kehilangan ingatan. Beberapa obat ini menyebabkan penyusutan otak pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Dan yang paling menakutkan adalah sebagian besar dari kita tidak tahu bahwa itu sedang terjadi sampai sudah terlambat. Dalam video ini, kami akan mengungkap 9 obat yang bisa merusak otak Anda, dan mengapa Anda harus bertindak sebelum terlambat. Tetap bersama kami, karena Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang terjadi di dalam pikiran Anda. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami. Studi terbaru telah mengungkapkan kebenaran yang mengganggu tentang beberapa obat yang biasa digunakan lansia. Obat-obat yang banyak diresepkan ini, yang sebagian besar telah dianggap aman oleh penyedia layanan kesehatan, sekarang dikaitkan dengan peningkatan signifikan dalam risiko demensia. Apa yang lebih mengkhawatirkan adalah salah satu obat ini telah dikaitkan dengan penyusutan otak yang paling ekstrim yang pernah tercatat. Ini bukan masalah kecil. Ini adalah wahyu mendalam yang bisa memiliki konsekuensi serius bagi jutaan orang dewasa yang lebih tua. Namun, meskipun temuan ini, banyak dari obat-obat ini masih terus diresepkan tanpa dipikirkan lebih lanjut, dan dikonsumsi setiap hari oleh lansia yang mempercayai profesional kesehatan mereka untuk memiliki kepentingan terbaik mereka di hati. Video ini akan membahas 9 obat spesifik yang telah terbukti merugikan fungsi kognitif, termasuk beberapa yang mungkin merupakan bagian dari rutinitas harian Anda. Jika Anda atau orang yang Anda cintai mengonsumsi obat-obat ini, sangat penting untuk memahami risikonya dan mengadakan percakapan terbuka dengan dokter Anda tentang dampaknya terhadap kesehatan mental. Kenyataannya adalah banyak lansia mungkin tanpa sadar mengekspos diri mereka pada obat-obat yang mempercepat penurunan kognitif, yang mengarah pada kehilangan ingatan, kebingungan, dan dalam beberapa kasus, bahkan bentuk demensia yang lebih parah. Dengan meningkatkan kesadaran tentang obat-obat ini, video ini bertujuan untuk memberdayakan orang dewasa yang lebih tua untuk mengambil kendali atas kesehatan mereka dan membuat keputusan yang tepat. Penting untuk mengajukan pertanyaan yang tepat saat membahas pilihan pengobatan dengan penyedia layanan kesehatan Anda, terutama jika ada kekhawatiran tentang kesehatan kognitif. Informasi yang akan Anda pelajari di sini bisa membuat perbedaan besar dalam mempertahankan kualitas hidup Anda atau orang yang Anda cintai. Jadi, mari kita mulai dengan membahas obat pertama dalam daftar ini dan apa yang harus Anda ketahui tentangnya. Tetap ikuti kami, karena kami mengungkap kebenaran di balik obat-obat yang biasa digunakan ini dan potensi risikonya. 1. Opioid. Penyusutan otak yang diam-diam opioid seperti oksikodon, hidrokodon, morfin, dan fentanyl sering diresepkan untuk membantu mengelola rasa sakit, terutama bagi lansia. Namun, penggunaan jangka panjangnya membawa risiko yang serius, terutama dalam hal kesehatan otak. Ambil contoh Sheila, seorang wanita berusia 72 tahun yang diberi resep oksikodon setelah operasi lutut. Awalnya, obat ini dimaksudkan untuk meredakan rasa sakit, tetapi seiring berjalannya waktu, Sheila mulai merasakan efek samping yang mengganggu. Apa yang dimulai sebagai kebingungannya yang sesekali dan disorientasi segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Ia mendapati dirinya melupakan tugas-tugas sederhana, seperti membuka pintu depan, dan menyadari adanya perlambatan bertahap dalam bicara dan gerakan. 3 tahun kemudian, setelah semakin khawatir tentang kondisinya, Dr. Sheila memberikan diagnosis yang menghancurkan, demensia dini. Namun, cerita Sheila bukanlah yang unik. Opioid, meskipun efektif dalam mematikan rasa sakit, juga secara signifikan menekan fungsi otak, terutama di area yang bertanggung jawab untuk penghargaan, memori, dan emosi. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan opioid jangka panjang mempercepat penurunan kognitif hingga 40%. Semakin lama opioid digunakan, semakin banyak mereka mengganggu materi putih di otak, bagian penting dari sistem saraf yang bertanggung jawab untuk komunikasi lancar antara berbagai daerah otak. Seiring materi putih ini memburuk, efeknya menjadi lebih jelas. Pemikiran yang lebih lambat, kekosongan dalam memori, dan kekurangan kedalaman emosional. Seiring waktu, otak beradaptasi dengan gangguan-gangguan ini dengan menutup jalur-jalur penting, yang menyebabkan erosi bertahap namun nyata dari fungsi kognitif.
Yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana perubahan ini seringkali tidak disadari, membuat lebih sulit untuk menghubungkan penggunaan opioid dengan penurunan kognitif. Dalam kasus Sheila, penurunan mentalnya terjadi perlahan, sehingga mudah untuk mengabaikan tanda-tandanya sebagai bagian dari penuaan. Namun semakin lama Anda tetap mengonsumsi opioid, semakin besar kemungkinan Anda akan mengalami kerusakan perlahan dan merusak otak Anda. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang lain yang tidak menyadari biaya sebenarnya dari penghilang rasa sakit mereka? 2. Benzodiazepin, pembunuh memori yang diam-diam. Obat-obatan seperti Valium, Xanax, dan Ativan sering diresepkan untuk mengatasi kecemasan, insomnia, dan gangguan panik, memberikan kelegaan bagi banyak orang. Namun, penggunaan jangka panjangnya membawa bahaya tersembunyi, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua. Ambil contoh Hendra, misalnya, pada usia 69 tahun, setelah kematian istrinya, ia diberi resep lorazepam untuk membantunya mengatasi kesedihan dan tidur lebih baik. Awalnya, obat tersebut bekerja sesuai yang diinginkan, memberinya istirahat yang sangat dibutuhkan. Namun, tidak lama kemudian, keluarganya mulai memperhatikan perubahan mencurigakan dalam perilakunya. Hendra, yang dulunya seorang pria yang tajam dan mandiri, mulai bertindak aneh, menggali sampah dan bahkan menaruh wadah yogurt kosong di dalam freezer. Seiring kebingungannya semakin parah, menjadi semakin jelas bahwa ada yang salah. Dalam waktu hanya 3 tahun, Hendra didiagnosis dengan demensia tingkat menengah. Apa yang terjadi pada Hendra bukanlah kasus yang terisolasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan jangka panjang benzodiazepin, seperti lorazepam, Valium, dan Xanax, meningkatkan risiko penurunan kognitif sebesar 32% hingga 80%, tergantung pada faktor-faktor seperti durasi penggunaan obat dan dosisnya. Obat-obatan ini bekerja dengan menekan aktivitas otak untuk membantu kecemasan dan tidur. Namun, seiring waktu, penekanan ini meluas melebihi kecemasan dan tidur, mempengaruhi fungsi kognitif vital seperti memori, kejernihan mental, dan regulasi emosi. Penyusutan neuron, disorientasi, dan bahkan paranoia telah dikaitkan dengan penggunaan jangka panjang. Obat-obatan ini pada dasarnya memperlambat otak, membuat orang dewasa yang lebih tua lebih sulit untuk berpikir, mengingat detail penting, atau membuat keputusan. Meski ada risiko yang jelas, benzodiazepin tetap menjadi salah satu kelas obat yang paling sering diresepkan untuk lansia, seringkali karena dianggap efektif dalam mengelola gejala jangka pendek. Namun, akibat jangka panjang, seperti yang dialami oleh Hendra, menjadi pengingat yang jelas bahwa obat yang seharusnya membantu terkadang bisa lebih berbahaya daripada manfaatnya. Sangat penting bagi lansia dan keluarga mereka untuk berdialog terbuka dengan dokter tentang risiko yang terlibat dan untuk mencari opsi alternatif dalam mengelola kecemasan dan masalah tidur. 3. Relaksan otot, otak yang lebih lambat. Relaksan otot seperti Flexeril, Soma, dan Robasin sering diresepkan untuk lansia untuk mengelola rasa sakit, terutama untuk kondisi seperti nyeri punggung atau leher kronis. Meskipun memberikan kelegaan sementara, penggunaan jangka panjangnya dapat menyebabkan penurunan kognitif yang banyak orang tidak harapkan. Ambil contoh Yvonne, seorang wanita berusia 73 tahun yang diberi resep siklobenzaprin untuk nyeri leher yang persisten. Awalnya, obat ini tampak membantu, tetapi segera keluarganya mulai memperhatikan perubahan mencemaskan dalam perilakunya. Yvonne, yang dulunya seorang wanita yang tajam dan mandiri, mulai menunjukkan tindakan aneh dan tak menentu. Ia menuangkan susu ke dalam sepatu, bingung antara dapur dan kamar mandi, dan bahkan bertanya apakah dinosaurus mainan cucunya adalah presiden. Momen-momen aneh ini sangat mengkhawatirkan, dan tidak lama kemudian Yvonne didiagnosis dengan demensia vaskular tahap awal. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan jangka panjang relaksan otot seperti siklobenzaprin secara signifikan meningkatkan risiko demensia, dengan studi yang mengungkapkan risiko penurunan kognitif 36% lebih tinggi. Obat-obat ini bekerja dengan menenangkan sistem saraf pusat, yang membantu mengurangi ketegangan otot dan rasa sakit. Namun, mereka juga berdampak buruk pada otak, mengurangi kewaspadaan mental dan memperlambat fungsi kognitif. Seiring Anda terus menggunakan obat-obatan ini, otak Anda menjadi terbiasa beroperasi dalam keadaan yang lebih lambat dan kurang tajam. Penurunan bertahap ini dapat menyebabkan celah memori, kebingungan, dan kemampuan berpikir yang menurun. Semakin lama Anda bergantung pada relaksan otot, semakin terganggu kemampuan kognitif Anda, seringkali tanpa pengguna menyadari sejauh mana kerusakannya.
Apa yang dimulai sebagai solusi sederhana untuk mengelola rasa sakit bisa perlahan merusak kejernihan mental Anda, seperti yang tragis dialami oleh Yvonne. Lansia yang mengonsumsi relaksan otot perlu menyadari potensi risiko ini dan harus berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan mereka tentang opsi alternatif untuk mengelola rasa sakit dan menjaga kesehatan kognitif. 4. Antihistamin generasi pertama. Kehilangan memori dalam penyembunyian. Obat-obatan yang umum seperti Benadryl dan Unisom banyak tersedia tanpa resep dan dipasarkan sebagai solusi aman untuk meredakan alergi atau membantu tidur. Mereka sering menjadi pilihan utama bagi orang-orang yang mencari solusi cepat untuk masalah tidur atau alergi musiman. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh cerita Franklin, pil yang tampaknya tidak berbahaya ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan kognitif seiring waktu. Pada usia 71 tahun, Franklin, seperti banyak orang tua lainnya, menggunakan pil alergi setiap malam untuk membantunya tidur lebih nyenyak. Awalnya, itu tampak seperti pilihan yang tidak berbahaya tanpa efek samping yang jelas. Namun seiring waktu, keluarganya mulai memperhatikan perubahan yang mengkhawatirkan. Anaknya mengamati bahwa Franklin sering mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali dan menunjukkan tanda-tanda masalah memori. Dia sering lupa melakukan tugas sederhana, seperti meninggalkan tasnya di dalam freezer. Apa yang tampak seperti kelalaian memori minor berubah menjadi pola penurunan kognitif yang lebih jelas. Studi penelitian telah menyoroti risiko yang mengkhawatirkan yang terkait dengan penggunaan antihistamin generasi pertama seperti Benadryl dan Unisom dalam jangka panjang. Obat-obat ini telah terbukti meningkatkan risiko demensia hingga 54%. Alasan untuk ini adalah karena obat-obat ini memblokir asetilkolin, neurotransmitter penting di otak yang bertanggung jawab atas memori, fokus, dan pembelajaran. Pada orang tua, yang tingkat asetilkolinnya secara alami lebih rendah, efek dari mengonsumsi obat-obatan ini dapat mempercepat penurunan kognitif. Sayangnya, banyak orang tua, seperti Franklin, mungkin tidak menyadari bahaya dari obat-obatan sehari-hari ini. Meskipun ada bukti yang menghubungkan penggunaan jangka panjang dengan kehilangan memori dan gangguan kognitif, obat-obatan ini terus dipasarkan sebagai aman dan sering dijual tanpa peringatan jelas tentang risiko jangka panjang yang mungkin timbul. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang perlunya kesadaran dan kehati-hatian yang lebih besar dalam menggunakan obat-obatan semacam ini, terutama bagi orang tua yang kesehatan dan kesejahteraannya dapat terpengaruh secara signifikan. 5. Obat tidur mengganggu proses penyembuhan otak Anda. Seringkali, orang tua beralih ke obat tidur seperti Ambien, Lunesta, atau Zolpidem dengan harapan untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Meskipun obat-obat ini dapat membantu dalam jangka pendek, penggunaan jangka panjangnya dapat memiliki dampak yang merusak pada kesehatan kognitif. Judith, seorang wanita berusia 69 tahun, diberikan Zolpidem untuk mengobati insomnianya. Pada awalnya, obat tersebut tampak membantu tidurnya. Namun seiring waktu, keluarganya mulai memperhatikan perubahan yang mengkhawatirkan. Judith sering terbangun bingung di tengah malam, berkeliaran di sekitar rumah dalam keadaan bingung. Apa yang dimulai sebagai gangguan tidur kecil dengan cepat meningkat, dan setahun kemudian, dia didiagnosis dengan gangguan kognitif ringan. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang tua yang menggunakan obat tidur beberapa kali dalam seminggu memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengembangkan demensia. Sebuah studi tahun 2019 mengungkapkan risiko serius dari penggunaan obat tidur jangka panjang, terutama bagi orang tua. Obat-obat ini mengganggu tidur dalam, yang sangat penting untuk konsolidasi memori, pembelajaran, dan detoksifikasi otak. Selama tidur dalam, otak membersihkan racun dan memperbaiki dirinya sendiri, proses yang sangat penting untuk menjaga fungsi kognitif. Ketika obat tidur mengganggu proses ini, dapat menyebabkan konsekuensi yang parah. Seiring waktu, mereka dapat mengganggu pola gelombang otak normal, memudarkan kemampuan kognitif, dan mempercepat neurodegenerasi. Bahkan setelah berhenti menggunakan obat-obatan ini, kerusakan pada otak bisa menjadi tidak dapat diperbaiki, menjadikan risiko ini semakin mengkhawatirkan. Yang memprihatinkan adalah banyak orang tua, seperti Judith, mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahaya kognitif yang ditimbulkan oleh obat-obatan ini. Meskipun mereka dapat memberikan bantuan sementara untuk insomnia, efek jangka panjangnya bisa jauh lebih merusak, meninggalkan orang tua rentan terhadap penurunan kognitif. Hal ini menyoroti perlunya kesadaran yang lebih besar tentang potensi risiko obat tidur dan pendekatan yang lebih bijaksana dalam penggunaannya. 6. Statin, mitos kolesterol.
Orang lanjut usia sering mengandalkan obat tidur seperti Ambien, Lunesta, atau Zolpidem dengan harapan bisa tidur nyenyak di malam hari. Meskipun obat-obat ini bisa membantu dalam jangka pendek, penggunaan jangka panjangnya dapat memiliki dampak yang merusak bagi kesehatan kognitif. Siti, seorang wanita berusia 69 tahun, diberi resep Zolpidem untuk mengatasi insomnianya. Pada awalnya, obat tersebut tampaknya membantu dia tidur lebih nyenyak. Namun, seiring waktu, keluarganya mulai memperhatikan perubahan yang mengkhawatirkan. Siti sering terbangun bingung di tengah malam, berjalan-jalan di rumahnya dalam keadaan linglung. Apa yang dimulai sebagai gangguan tidur ringan segera berkembang, dan setahun kemudian, dia didiagnosis dengan gangguan kognitif ringan. Penelitian telah menunjukkan bahwa lansia yang menggunakan obat tidur beberapa kali seminggu memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengembangkan demensia. Sebuah studi tahun 2019 mengungkapkan risiko serius dari penggunaan obat tidur jangka panjang, terutama untuk orang dewasa yang lebih tua. Obat-obat ini mengganggu tidur dalam yang sangat penting untuk konsolidasi memori, pembelajaran, dan detoksifikasi otak. Selama tidur dalam, otak membersihkan racun dan memperbaiki dirinya sendiri, proses-proses yang sangat penting untuk mempertahankan fungsi kognitif. Ketika obat tidur mengganggu proses ini, bisa menimbulkan akibat yang parah. Seiring waktu, mereka dapat mengganggu pola gelombang otak yang normal, merusak kemampuan kognitif, dan mempercepat degenerasi saraf. Bahkan setelah menghentikan penggunaan obat-obat ini, kerusakan pada otak bisa tidak dapat diperbaiki, membuat risikonya semakin mengkhawatirkan. Yang mengkhawatirkan adalah bahwa banyak lansia, seperti Siti, mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahaya kognitif yang ditimbulkan oleh obat-obat ini. Meskipun obat-obat ini dapat memberikan kelegaan sementara untuk insomnia, efek jangka panjangnya bisa jauh lebih merusak, meninggalkan lansia rentan terhadap penurunan kognitif. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak akan kesadaran yang lebih besar tentang potensi risiko obat tidur dan pendekatan yang lebih bijaksana dalam penggunaannya. 7. Penghambat pompa proton, PPI bahaya tersembunyi. Penghambat pompa proton, PPI, seperti Nexium dan Prilosec umumnya diresepkan untuk mengatasi refluks asam dan gangguan lambung, memberikan kelegaan bagi banyak lansia. Namun, cerita Maya menjadi peringatan tentang bagaimana obat-obat ini bisa berkontribusi pada penurunan kognitif. Pada usia 74 tahun, Maya telah mengonsumsi Nexium selama beberapa tahun untuk mengontrol refluks asamnya. Pada awalnya, obat tersebut tampaknya memberikan kelegaan yang dia butuhkan. Namun, seiring waktu, Maya mulai merasakan rasa logam yang terus-menerus di mulutnya, yang dengan cepat diikuti oleh perubahan yang mengkhawatirkan dalam ingatannya. Dia mulai melupakan hal-hal sederhana, termasuk menuduh suaminya membakar makanan yang bahkan tidak dia masak. Ketika masalah memori semakin parah, Maya didiagnosis dengan demensia tahap awal hanya 3 tahun setelah memulai pengobatan. Penelitian telah menemukan kaitan yang mengkhawatirkan antara penggunaan PPI jangka panjang dan peningkatan risiko demensia. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang menggunakan PPI secara teratur memiliki risiko 44% lebih tinggi untuk mengembangkan demensia dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsinya. Mekanisme di balik ini terletak pada cara PPI mengganggu kemampuan tubuh untuk menyerap vitamin B12, nutrisi penting untuk fungsi otak yang sehat. Tanpa B12 yang cukup, fungsi kognitif dapat menurun dengan cepat, menyebabkan gejala kehilangan memori dan kebingungan. Selain itu, PPI mengganggu keseimbangan bakteri usus, yang semakin dipahami memainkan peran penting dalam kesehatan kognitif melalui hubungan otak usus. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan peradangan di otak, semakin memperburuk masalah memori dan berkontribusi pada penurunan kognitif. Meskipun risiko ini, PPI terus diresepkan secara luas, bahkan kepada lansia yang mungkin sudah mengalami tanda-tanda masalah memori. Hal ini menyoroti kesenjangan yang mengkhawatirkan dalam kesadaran medis, karena manfaat obat-obat ini seringkali menutupi potensi kerusakan jangka panjang yang dapat mereka sebabkan pada kesehatan otak. Bagi lansia, sangat penting untuk mempertimbangkan pengobatan alternatif untuk refluks asam yang tidak membawa risiko penurunan kognitif yang sama, terutama seiring bertambahnya usia. 8. Antipsikotik, mempercepat penurunan fungsi kognitif. Inhibitor pompa proton, PPI, seperti Nexium dan Prilosec sering diresepkan untuk mengatasi masalah asam lambung dan MAC, memberikan kelegaan bagi banyak lansia. Namun, cerita Mabel menjadi peringatan tentang bagaimana obat-obat ini dapat berkontribusi pada penurunan fungsi kognitif. Pada usia 74 tahun,
Mabel telah mengonsumsi Nexium selama beberapa tahun untuk mengontrol masalah asam lambungnya. Awalnya, obat ini tampak memberikan kelegaan yang dibutuhkan. Namun, seiring waktu, Mabel mulai merasakan rasa logam yang persisten di mulutnya, yang segera diikuti oleh perubahan mengkhawatirkan dalam ingatannya. Dia mulai lupa hal-hal sederhana, termasuk menuduh suaminya membakar makanan yang bahkan tidak dimasaknya. Saat masalah ingatannya semakin parah, Mabel didiagnosis dengan demensia tahap awal hanya 3 tahun setelah mulai mengonsumsi obat tersebut. Studi telah menemukan hubungan yang mengkhawatirkan antara penggunaan jangka panjang PPI dan peningkatan risiko demensia. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi PPI secara teratur memiliki risiko 44% lebih tinggi untuk mengembangkan demensia dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsinya. Mekanisme di balik ini terletak pada cara PPI mengganggu kemampuan tubuh untuk menyerap vitamin B12, nutrisi penting untuk fungsi otak yang sehat. Tanpa B12 yang cukup, fungsi kognitif dapat menurun dengan cepat, yang mengarah pada gejala kehilangan ingatan dan kebingungan. Selain itu, PPI mengganggu keseimbangan bakteri usus, yang semakin dipahami memiliki peran kritis dalam kesehatan kognitif melalui hubungan usus otak. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan peradangan di otak, yang semakin memperburuk masalah ingatan dan berkontribusi pada penurunan kognitif. Meskipun risiko-risiko ini, PPI tetap diresepkan secara luas, bahkan kepada lansia yang mungkin sudah mengalami tanda-tanda masalah memori. Ini menunjukkan celah yang mengkhawatirkan dalam kesadaran medis, karena manfaat dari obat-obatan ini seringkali menutupi kerusakan jangka panjang yang dapat mereka sebabkan pada kesehatan otak. Bagi lansia, sangat penting untuk mempertimbangkan pengobatan alternatif untuk asam lambung yang tidak membawa risiko penurunan kognitif yang sama, terutama seiring bertambahnya usia. 9. Antidepresan trisiklik. Penyebab diam-diam. Antidepresan trisiklik, seperti amitriptiline, sering diresepkan kepada lansia untuk mengobati kondisi seperti nyeri saraf, depresi, dan insomnia. Meskipun obat ini dapat memberikan kelegaan jangka pendek, mereka dapat berdampak buruk pada kesehatan kognitif seiring waktu. Dilea, seorang wanita berusia 75 tahun, diberi resep amitriptiline untuk mengelola nyeri saraf kronisnya. Pada awalnya, ia tidak mengalami masalah signifikan, dan ingatan serta kejernihan mentalnya tampak tidak terganggu. Namun, seiring berjalannya waktu, kejadian aneh mulai terjadi. Dilea suatu kali mencuci pakaiannya dengan susu bukannya deterjen, dan lain waktu, ia bertanya kepada tetangganya mengapa kipas langit-langit berbisik tentang rahasia. Episode-episode aneh ini jelas menunjukkan bahwa ada yang tidak beres. Keluarganya menjadi khawatir, dan pada usia 79, Dilea didiagnosis dengan demensia. Penelitian telah mengungkapkan bahwa antidepresan trisiklik seperti amitriptilin mengganggu asetilkolin, neurotransmitter penting di otak yang bertanggung jawab atas ingatan, pembelajaran, dan fungsi kognitif. Ketika kadar asetilkolin terganggu, ini dapat menyebabkan kehilangan ingatan yang parah, kebingungan, dan gangguan kognitif. Penggunaan antidepresan trisiklik jangka panjang telah terbukti meningkatkan risiko demensia secara signifikan, terutama bila dikombinasikan dengan obat lain yang juga memengaruhi memori dan fungsi otak. Risiko kognitif yang terkait dengan obat-obatan ini sudah terdokumentasi dengan baik, namun seringkali diabaikan, terutama ketika obat-obatan ini diberikan kepada lansia yang sudah berisiko tinggi mengalami penurunan kognitif. Meskipun bahaya yang sudah diketahui, antidepresan trisiklik tetap diresepkan secara luas kepada orang dewasa yang lebih tua, dan kerusakan jangka panjang pada kesehatan otak seringkali tidak dipertimbangkan dengan serius sampai sudah terlambat. Bagi lansia, ini menekankan pentingnya kesadaran akan efek samping kognitif dari obat-obatan seperti amitriptiline. Meskipun obat ini mungkin memberikan kelegaan instan dari rasa sakit atau insomnia, dampaknya yang jangka panjang terhadap memori dan kesehatan kognitif bisa sangat besar, bahkan mengarah pada kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Baik penyedia layanan kesehatan maupun lansia, harus menjajaki pengobatan alternatif yang tidak membawa risiko yang sama. Kami telah membahas beberapa informasi penting hari ini tentang obat-obatan yang sering dikonsumsi lansia, dan bagaimana mereka dapat tanpa disadari berkontribusi pada penurunan kognitif. Baik itu antihistamin yang dijual bebas, obat tidur, atau pengobatan yang sering diresepkan untuk kondisi seperti asam lambung atau nyeri saraf, efek jangka panjang pada kesehatan otak jauh lebih signifikan daripada yang sering kita sadari. Jadi, apa yang Anda pelajari sejauh ini?
Apakah Anda sekarang lebih sadar tentang bagaimana beberapa obat dapat memengaruhi memori dan fungsi kognitif, terutama seiring bertambahnya usia? Kami ingin mendengar dari Anda. Di komentar di bawah ini, harap bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana untuk menggunakan pengetahuan itu dalam kehidupan Anda atau kehidupan orang yang Anda cintai. Jika Anda menyukai video ini, tinggalkan komentar, beri like, dan jangan lupa untuk berbagi serta berlangganan saluran kami untuk konten lebih banyak yang bermanfaat. Kesehatan Anda penting, dan bersama-sama kita bisa tetap terinformasi dan membuat pilihan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton.